wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tadi malam ada beberapa WA Japri ya ke saya menanyakan berkenaan dengan MPLS, di antaranya tentang pakaian, apakah benar harus menggunakan pakaian begini, terus mengenai waktu, apakah benar sampai jam 4 sore. Nah, oleh karena itu saya sampaikan sekarang ketentuan pelaksanaan MPLS berdasarkan pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Nah, setiap sekolah harus berpegang kepada aturan ini. Apa saja aturannya? Mari kita lihat bersama-sama. Ketentuan yang pertama adalah bahwa perencanaan dan penyelenggaraan MPLS ini menjadi hak guru. Artinya bahwa baik perencanaan maupun kegiatan itu nanti dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, bukan pihak IO misalkan, ya, tapi harus berdasarkan pelaksanaan itu adalah Bapak Ibu guru. Ketentuan kedua adalah bahwa MPLS itu harus dilaksanakan di lingkungan sekolah, kecuali jika sekolah itu tidak memiliki fasilitas yang memadai. Maka sekolah yang tidak memiliki fasilitas memadai bisa menggunakan fasilitas berada di lingkungan sekolahnya agar MPLS tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah sekolah bisa melibatkan tenaga kependidikan atau tenaga ahli yang relevan dengan materi MPLS sebagai narasumber. Jadi narasumber di sekolah itu tidak hanya guru yang ada di sekolah itu, tapi juga bisa mengundang tenaga ahli lain. Misalkan di SMP 1 Cibadak nanti kita akan mengundang tenaga ahli di bidang kepramukaan, tenaga ahli di bidang paskibra, ada tenaga ahli di bidang lingkungan dan lain-lain. Yang keempat adalah bahwa sekolah dalam kegiatan MPLS itu wajib melaksanakan pendidikan yang edukatif, tidak bersifat perpeloncoan tetapi kegiatan edukatif. Yang kelima adalah wajib menggunakan seragam dan atribut dari sekolah asal. Nah, ini menjawab pertanyaan Andi nih, 8E, ini kelas 7D. Jadi seragam yang digunakan oleh peserta itu adalah seragam dan atribut dari sekolah asal. Kalau dulu dari SD Kado Agung Timur 1 misalkan, maka itu yang dipakai. Atau misalkan dari Madrasah Ibtidayah Nurul Falah, itu yang dipakai. Jelas ya? Kemudian yang keenam, dilarang keras melibatkan alumni dalam kepanitiaan. Jadi kalau alumni sebagai tenaga ahli mungkin bisa, kayak SMP 1 Cibadak kemungkinan nanti mengundang alumni dari SMP 1 Cibadak yang sekarang sudah bekerja di Satpol PP, tapi tidak bertindak sebagai panitia karena alumni dilarang keras menjadi panitia MPLS. Kemudian yang ketujuh, panitia MPLS dilarang keras memberikan tugas baru atau menyuruh siswa untuk membuat atribut yang tidak sesuai, tidak relevan dengan pembelajaran siswa nantinya ketika sudah belajar secara reguler. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh panitia itu adalah tugas-tugas yang relevan saja dengan pembelajaran di sekolah nantinya. Jangan tugas mengada-ngada yang membuat orang tua kelimpungan, siswa bingung, padahal apa yang ditugaskan itu nanti nggak ada di pembelajaran sehari-hari. Nah, itu dilarang keras oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedelapan, ini yang penting nih, dilarang keras melakukan perpeloncoan. Apalagi misalnya kelas sekarang panitianya dan OSIS kelas 9. Karena dulu ketika kelas 7 merasa dipelonco, sekarang balas dendam gitu. Itu tidak bagus. Jadi tidak boleh ada perpeloncoan. Karena itu Bapak Ibu guru, kepala sekolah harus mengawasi ini agar tidak terjadi perpeloncoan. Yang kesembilan, sekolah
dilarang keras melakukan pungutan atau biaya apapun untuk kegiatan MPLS ini. Jadi kegiatan MPLS itu dibiayai oleh BOS, OSP kalau sekarangnya, biaya operasional satuan pendidikan. Jadi dinas pendidikan mewanti-wanti, melarang keras ada pungutan untuk kegiatan MPLS ini. Misalkan MPLS iuran 10.000 per siswa, apalagi kalau bayar ratusan ribu, itu sangat tidak boleh dilakukan di sekolah-sekolah. Kemudian berikutnya, jika sekolah ingin mengajak siswa untuk mengikuti suatu kegiatan ekstrakurikuler, maka sekolah wajib meminta izin kepada orang tua. Apakah orang tua mengizinkan anak tersebut mengikuti ekstrakurikuler yang ditawarkan kepada siswa. Kemudian yang ke-12 adalah bahwa sekolah wajib menugaskan paling sedikit 2 guru dalam kegiatan pengenalan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi kalau misalkan pengenalan ekstrakurikuler pramuka, maka sekolah wajib menugaskan paling tidak 2 pembina untuk mendampingi kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dan yang terakhir, sekolah wajib melakukan mitigasi resiko ketika melakukan suatu kegiatan ekstrakurikuler. Misalkan ada kegiatan pengenalan ekstrakurikuler pramuka di mana anak melakukan hiking keluar sekolah. Nah, itu harus dihitung mitigasi risikonya, risiko kecelakaan, apalagi misalkan kalau menyeberang sungai. Kalau memang tidak perlu, apalagi membahayakan, itu tidak bisa. Kalau memang bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya untuk pencegahan kecelakaannya, resikonya, silakan. Jadi saya kira itu beberapa aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan MPLS dan organisasi kepramukaan oleh Dinas Pendidikan, dan itu harus menjadi pegangan bagi kita semua, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kemudian petugas OSIS sebagai pelaksana, dan kontrol dari orang tua agar MPLS ini berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.